Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta dan segala isinya, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat tiada terkira kepada kita, yakni hamba-hambanya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam perwiritan yang semoga Allah berkahi pertemuan kita pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang mana Rasulullah telah membawa Islam dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang saat seperti ini. Dari yang awalnya kita tidak mengenal Islam sampai saat ini kita merasakan keindahan Islam. Dari yang awalnya kita tidak mengetahui apa itu Islam sampai hari ini kita berislam. Dan Rasulullah juga yang menegakkan kalimat La ilaha illallah di muka bumi sehingga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, izin ya ibu-ibu sekalian, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Tiffany Usnimun dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saat ini sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), dan sekarang sedang berada di semester ke-7. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya dapat berjumpa dengan ibu-ibu yang manis dan solihah ya, Masya Allah. Dan hari ini kita dapat bertemu di perwiritan Al-Qamariyah ya Bu ya. Benar ya Bu, Al-Qamariyah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Fani akan membahas tentang ahsanul amal. Ya, baik ibu-ibu sekalian, apa sih sebenarnya ahsanul amal itu? Ya Bu, ahsanul amal terdiri dari dua kata, yakni ahsan dan juga amal, yang mana ini berasal dari bahasa Arab. Ahsan artinya terbaik, sedangkan amal artinya perbuatan. Jadi kalau misalnya kita gabungkan, definisi ahsanul amal adalah perbuatan yang terbaik. Jadi amal-amalan yang terbaik. Setiap manusia yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, pasti Allah mintai konsekuensinya atau pertanggungjawabannya. Jadi Bu, kalau misalnya kita mengatakan aku beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, tapi kalau misalnya nggak ada pembuktian, maka itu omong kosong. Makanya setiap muslim yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, dia harus melakukan pembuktian. Apa itu pembuktian dari amal kita beriman, yakni amal solih. Jadi ketika kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita melakukan amal solih. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa sih contoh dari amal solih itu tadi? Amal solih ada banyak ya Bu ya, mulai dari sholat, saat ini kita sedang berkumpul mengkaji Islam misalnya, terus juga bersedekah dan lain-lain sebagainya, itu merupakan amal solih. Nah, semua ibu-ibu di sini pasti sudah melakukan amal solih, tidak ada yang tidak ya Bu, semua pasti melakukan amal solih. Nah, tapi ibu-ibu kalau misalnya Fani tanya nih, kira-kira sudah yakin nggak Bu, sholat yang selama ini dikerjakan, sedekah yang selama ini dikerjakan itu diterima sama Allah? Kira-kira yakin nggak Bu? Misalnya nih Bu, kita udah capek-capek nih ya sholat, dari subuh sampai ke isya kita sholat, tapi Bu, ternyata amal kita itu nggak Allah terima, atau bahasanya tertolak. Kok bisa gitu ya Bu? Atau contoh lain, kayak misalnya kita bersedekah, kita sudah mengeluarkan banyak harta, tapi ternyata itu sedekahnya malah berujung dosa. Iya dia. Nah iya, udah ada yang jawab iya dia kata gitu ya. Nah,
Itu kenapa bisa seperti itu? Lalu bagaimana caranya agar amal kita itu diterima oleh Allah? Yaitu dengan cara melakukan ahsanul amal, amalan yang terbaik atau perbuatan yang terbaik. Nah, ibu-ibu, ahsanul amal ini ketika kita pengen ibadah kita tadi atau amal soleh kita diterima sama Allah, amalan-amalan kita ini harus berlandaskan ahsanul amal. Nah, Bu, menurut ulama, ya, menurut ulama, Fudail bin Iyad, beliau adalah guru dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya syarat amal yang berkualitas atau amalan yang diterima oleh Allah itu ada dua. Gak banyak-banyak, Bu, gak sampai 10, Masya Allah ya. Jadi cuma dua syarat amal yang berkualitas yang pastinya ini dijamin diterima sama Allah. Kalau ibu-ibu terapin ini, apa aja itu, Bu? Yang pertama, niatnya ikhlas. Dan yang kedua, caranya harus benar. Kita bahas satu-satu boleh, Bu? Boleh ya? Iya. Yang pertama, niatnya ikhlas. Nah, Bu, Fani mau nanya, Bu. Ikhlas itu sulit apa sulit? Sulit. Sulit ya, Bu. Nggak ada pilihan gampang nih ya. Sulit ya, Bu. Karena kalau misalnya gampang, hadiahnya kulkas 2 pintu. Benar nggak, Bu? Iya, hadiahnya pasti gampang juga. Karena ikhlas ini sulit, Bu. Makanya hadiahnya adalah surganya Allah. Nah, Bu, karena tadi kita bilang ikhlas itu sulit, maka di sini juga ada ciri-ciri orang ikhlas. Kita bisa ngelihat tuh, dia ikhlas atau tidak, juga ada ciri-cirinya ternyata. Yang pertama, kalau orang ikhlas itu akan terlihat, dia hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak tadi ya, Bu, kayak Ibu bilang, kenapa kok bisa nggak diterima sedekahnya dia? Berarti niatnya tidak ikhlas dong, Bu. Gak sesuai sama yang Allah mau, gak niat karena Allah. Terus yang kedua, sabar dan tunduk pada kebenaran. Ibu-ibu sholat dari subuh sampai ke isya. Nah, Bu, sholat itu harus sabar nggak, Bu? Kalau enggak, gimana? Buru-buru. Terus puasa, amal soleh yang lain misalnya puasa, karena dia saking gak sabarnya, Bu, dia buka belum lagi misalnya jam 6 lewat itu maghrib, dia buka jam 5. Kira-kira itu sabar gak, Bu? Tidak, gitu ya, Bu ya. Makanya ciri orang ikhlas yang kedua adalah sabar dan tunduk pada kebenaran. Selanjutnya, tidak asal bicara dan tidak mau mengatakan jika dia tidak tahu, Bu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mengatakan, kalau misalnya ada yang bertanya kepada Ibu, hukum ini apa ya misalnya, mentang-mentang tadi udah datang majelis ya kan, Bu, datang pengajian, oh tadi kata Ustadz ini kayak gini, tapi aku nggak yakin ini apa ya hukumnya. Terus kita asal bicara aja, berarti kita belum ikhlas. Makanya orang yang ikhlas itu dikatakan di sini, dia nggak mau kalau dia nggak tahu. Dengan ya saya nggak tahu, mungkin saya akan mencari tahu lagi, seperti itu. Nah, Bu, sedangkan tadi selanjutnya itu yang syarat kedua adalah caranya benar. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah harus sesuai dengan syariat Allah dan apa yang Allah, yang Nabi bawakan. Jadi kalau misalnya nggak sesuai sama syariatnya Islam, apa yang Allah perintahkan, dan tidak sesuai dengan yang Nabi bawakan, maka amalannya bisa-bisa tertolak. Nah, kedua ini tadi, Bu, yang menurut Fudail bin Iyad ini, caranya benar dan niatnya ikhlas, harus bergandengan ketika Ibu melakukan amal sholih. Kalau misalnya satu aja yang nggak ada, itu kira-kira gimana, Bu? Nggak bisa, iya benar, nggak bisa. Kenapa? Fani kasih contoh. Misalnya, tadi Ibu mau hari ini pergi pengajian ya kan, Bu, wirid hari ini. Terus cara Ibu, niat Ibu udah ikhlas nih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku pengen wirid biar dapat pahala. Tapi ternyata pas sampai wirid, cara Ibu itu nggak benar. Misalnya ngedumel dulu, aduh mau wirid gini-gini segala macam. Alhasil apa? Tidak diterima amalannya, tidak berkualitas, tidak terbaik. Kan di sini kita pengennya menjalankan amal soleh itu adalah amalan yang terbaik. Sama halnya seperti puasa yang tadi Fani katakan. Misalnya Ibu udah caranya benar puasa dari maghrib, tapi ternyata niat Ibu nggak lillahi ta'ala. Nah itu gimana? Maka harus bergandengan antara niatnya ikhlas karena Allah dan caranya yang benar sesuai dengan yang Allah perintahkan. Nah ibu-ibu yang Allah muliakan,
Kenapa sih kita harus melakukan ahsanul amal ini atau amalan yang terbaik ini? Karena ternyata Bu, Allah yang bilang, bukan Fani ya Bu, bukan Fani yang ngasih tahu ya, tapi memang Allah yang bilang. Allah bilang dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Benar. Wa huwal azizul ghafur. Nah, artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalannya? Nah, Bu, Allah bilang yang paling baik. Berarti di sini apa? Allah nggak bilang siapa yang paling banyak amalannya. Karena memang sebenarnya Bu, kata Imam Syafi'i juga, Allah itu paling mencintai hambanya yang istiqomah dalam beribadah. Jadi walaupun kita baca Al-Qur'annya satu hari itu cuma 10 ayat, tapi asalkan kita istiqomah Bu, itu lebih dicintai Allah daripada orang yang 1 juz langsung 1 hari, besok-besoknya enggak, libur dulu katanya gitu kan. Nah, itu tidak seperti itu. Maka di sini Allah bilang yang paling baik amalannya, maka itu akan dicintai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meluruskan niat dan senantiasa memperbaiki setiap kualitas amalan ibadah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa Bu? Agar amal solih yang kita lakukan bisa bernilai pahala di sisi Allah dengan cara pastinya ahsanul amal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin lebih dan kurangnya Fani mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya Fani sampaikan. Terima kasih ibu-ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.